بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah taala. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan petang hari ini, di Sabtu Pekan Ganjil, kita bisa dipertemukan kembali Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu kita berharap hidayah taufik penunjuknya sehingga kita bisa istiqomah dengan ilmu dan amal soleh kita, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan sebaik-baiknya, dalam keadaan diridhai oleh Allah Ta'ala, dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. InsyaAllah melanjutkan dari mengambil faedah dari kitab Ad-Da' wa Dawa lil Imam Ibnu Qayyim, dan masih dari pembahasan tentang tarhibun nafs, renungan tentang nas-nas ayat atau hadis tentang ancaman. Hal ini berkaitan dengan sebagian orang atau bahkan kebanyakan mereka terus-menerus dalam dosa, terus-menerus dalam kesalahannya, dalam penyimpangannya, dengan anggapan Allah maha luas ampunannya, Allah maha pemaaf, Allah maha rahmat, Allah maha pengasih, maha penyayang, sehingga melalaikan nas-nas ancaman, sehingga melalaikan hadis-hadis atau ayat-ayat yang isinya itu mengancam kita, yang seharusnya membuat kita takut. Ini yang harus ya kita pelajari bersama agar kita tidak ya dalam posisi di zona nyaman. Ini dalam ungkapan lain, oh tenang, saya sudah dapat hidayah, oh tenang, saya sudah ngaji sunnah, oh tenang, saya sudah ini itu dan sebagainya. Tidak ada yang selamat satupun, tidak ada yang mendapatkan jaminan selamat satupun nanti yaumul qiyamah, ya kecuali ya orang-orang yang memang benar-benar diridhoi Allah Ta'ala. Tentunya itu bisa dilihat di ya kehidupan kita ya di dunia ini dengan penuh ya mawas diri, jaga diri, ya jangan sampai ada masalah sedikit pun, masalah atau dosa dengan Allah segera kita selesaikan dengan istighfar dan taubat. Dan juga masalah dengan manusia, zalim, ghibah, ya demikian juga semena-mena, atau hal-hal yang lain merusak kehormatan seorang muslim, ya atau hal-hal urusan lain, sengketa dan lain sebagainya, mendingan kita mengalah, kita selesaikan segera, ya agar hal itu tidak menjadi batu sandungan kita yaumul qiyamah. Ya, ini yang kita ambil faedahnya adalah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, yaitu tepatnya dari hadis riwayat Bukhari tentang al-jisru atau as-sirat. Ya, ini harus kita imani. Ya, sudahkah kita akan selamat nanti melewatinya? Ya, sudahkah kita akan selamat nanti melewatinya dengan selamat tanpa luka, tanpa terluka sedikit pun? Ataukah kita malah na'udzubillah terjungkal langsung ke api neraka jahanam? Ya, inilah yang harus kita renungkan. Maka tadi yang kita sampaikan tujuannya adalah agar kita tidak selalu merasa aman dari makar Allah, dari adab Allah, selalu merasa di zona nyaman, atau mentang-mentang bahasanya ngapunten, merasa sombong, merasa lebih karena punya ini itu dan sebagainya. Tidak, semuanya itu mawas diri, semuanya harap-harap cemas, berharap semoga selamat, namun cemas dengan dosa-dosa kita, kesalahan kita yang mungkin kita belum istighfar taubat, baik itu antara hubungan kita dengan Allah atau antara diri kita dengan sesama manusia. Ya, hadis yang dibawakan sebelumnya kita bawakan di sini dalil tentang iman kepada as-sirat, ya atau al-jisru. Bahasa kita adalah jembatan, titian yang menghubungkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita imani,
Ya, dalilnya jelas dari Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi SAW, dan ini termasuk iman ya atau pokok-pokok iman Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini bagian dari iman kepada hari akhir. Dari rentetan kejadian-kejadian setelah yaumul qiyamah atau setelah kematian kiamat kecil, yaitu matinya seseorang, di situ ada alam kubur, di situ ada nikmatnya, ada azabnya, ada pertanyaan munkar dan nakir. Kemudian juga ada yaumul mahsyar, hari kebangkitan, ada yaumul mizan, ada yaumul hisab. Ya, dan disitulah nanti akan melewati as-sirat atau al-jisru yang dibentangkan di atas api neraka jahanam. Semuanya pasti akan melewatinya. Dan orang yang pertama kali melewati as-sirat itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalilnya dari Al-Qur'an adalah di surat Maryam ayat 71 72. Ya, mungkin sebagian ya para ikhwah teman-teman ada yang hafal atau diingat-ingat, yaitu surat Maryam 71 72. Qala Allah Ta'ala wa im minkum illa wariduha. Ya, wa im minkum illa wariduha. Dan tidaklah di antara kalian atau tidaklah salah satu di antara kalian, artinya tidaklah semua dari kalian kecuali wariduha, kecuali akan melewatinya. Nya ini sini di sini adalah jahanam. Ini bisa dilihat di ayat sebelumnya, ayat 69, ayat 70 itu membicarakan tentang neraka. Dan tidaklah setiap dari kalian pasti akan wariduha, pasti akan melewatinya. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Yang demikian itu sudah menjadi kemestian, sudah menjadi kepastian, sudah menjadi ketetapan yang Allah sudah tetapkan. Pasti, tidak bisa tidak. Nah, berarti di sini yakin, seyakin-yakinnya, tidak boleh ragu sedikit pun adanya as-sirat, adanya al-jisru bahasa lainnya, yaitu jembatan, titian yang menghubungkan kita kepada surga. Ya, inilah rentetan kejadian-kejadian pada yaumul qiyamah yang mengerikan, yang menakutkan, yang semuanya itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali iman dan amal soleh kita di dunia dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, kana ala rabbika hatman maqdiyya, yang demikian itu sudah menjadi ketetapan yang pasti dari Allah taala. Kemudian bagaimana nasibnya orang-orang yang melewati itu? Semuanya akan melewati, yang kafir, yang munafik, yang muslim, yang mukmin, yang fasik sekalipun, ya semuanya akan melewati. Ya, nanti akan terbagi menjadi dua golongan besar. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Tsumma nunajji, kemudian kami selamatkan, yaitu Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ya, maka di sini sering kita diingatkan dengan wasiat takwa di hari Jumat atau di hari-hari yang lainnya, ya di taklim, ya atau di kalau kita biasanya membaca atau mendengar kajian, rekaman dan sebagainya. Ya, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi tugas kita adalah selalu bertakwa dimanapun kita berada, memperbaiki kualitas takwa kita dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi ya larang-larangannya. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan, ma nahaitukum anhu faztanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang dari kalian, tinggalkanlah sejauh-jauhnya. Kita berusaha untuk meninggalkan dosa ini ya sejauh-jauhnya. Jadikan antara diri kita dengan dosa itu penghalang, pelindung, sehingga kita tidak melihat, kita tidak mendengar, kita tidak bisa meraba lagi, tidak bisa bersentuhan, tidak bisa mengambil manfaat. Jadi benar-benar totalitas. Itulah sikap orang yang bertakwa. Ya, dan juga mengerjakan seluruh perintahnya. Jika ada perintah maka fattaqullaha mastata'tum, kerjakanlah semampu kalian. Yang wajib sudah pasti, adapun yang sunnah kalau kita enggak mampu jangan ditinggalkan sama sekali, tapi berusahalah. Saddidu wa qaribu. Ya, lakukan yang sesuai sunnah sempurna, jika tidak maka mendekatilah sunnah. Karena kemampuan seorang berbeda-beda. Dan inilah yang nanti kita jelaskan bagaimana seseorang yang selamat dari titian sirat mustaqim ini atau sirat yang menuju surga ini, yaitu kecepatannya, keselamatannya sesuai dengan amal solehnya. Ya, mungkin sebagian para ikhwah sudah mendengar hadis ini namun tidak mengapa ya. Tujuannya adalah li lazimil faedah, agar faedah itu tetap ada dan kita ingat. Ya, kembali ke ayat tadi,
thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim itu, orang-orang zalim. Ya, di sini nanti ada tafsirannya. Orang-orang zalim ini bisa jadi orang kafir, ya, orang munafik i'tiqadi, ya, atau orang fasik, usatul muwahhidin, yaitu orang-orang yang ahli maksiat di kalangan, ya, ahli tauhid. Orang beriman bisa jadi masuk ke dalam orang-orang yang zalim ini dalam keadaan berlutut. Kenapa? Karena dia walaupun ahli tauhid, namun ternyata, ya, dia pelaku dosa besar, naudzubillah. Ternyata dia pelaku zina, orang yang makan harta haram, orang yang makan harta riba, orang yang zalim, orang yang ditimbang faman thaqulat mawazinhu fahuwa fi 'isyatin radiyah. Yang timbangannya lebih banyak kebaikannya, dia selamat di kehidupan yang dia ridhoi. Wa amma man khaffat mawazinhu, adapun orang yang timbangannya lebih ringan, yaitu kebaikannya ringan dan lebih berat keburukannya, fa ummuhu hawiyah. Inilah dia langsung terjungkal langsung, naudzubillah. Namun orang yang terjungkal ini ada yang kekal selamanya di neraka, ya, selama-lamanya tidak akan bisa keluar. Ada orang-orang yang nanti dikeluarkan. Inilah orang-orang yang ahli tauhid namun dia punya dosa besar sehingga dia harus dibersihkan sampai Allah berkehendak kapan dikeluarkan. Ya. Ini dipertegas kalau kita lihat tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ya, bila mengatakan qala Ibnu Zaid fi qaulihi wa in minkum illa wariduha. Wurudul muslimin maksudnya yaitu orang-orang Islam pada waktu nanti akan melewati yaitu melewati neraka. Al-murur ala jisri baina dhahraiha, yaitu melewati jembatan yang dibentangkan terbujur di atas neraka. Ya, wurudul musyrikin ayyadkhuluha. Adapun orang-orang musyrik melewati jembatan ini, melewati al-jisru ini, dia pasti akan, ya, terjungkal masuk ke dalamnya. Jadi kalau dia orang Islam selamat. Namun selamat dan tidaknya tergantung amalannya. Ada yang selamat langsung, namun ada yang terluka, terkoyak-koyak oleh pengait-pengait besi yang berduri tajam. Nanti akan kita jelaskan. Dan juga Imam An-Nawawi beliau juga mengatakan, nanti hadisnya, ya, ada dua di sini. Ini yang riwayat Bukhari, ada yang nanti riwayat Muslim. Kita sebutkan dari penjelasan sedikit dari Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan as-sahih annal murad bil wurud fil ayah al-murur ala sirat. Yang benar dari pendapat bahwasanya semua orang akan melewatinya dari ayat ini, itu adalah melewati as-sirat, ya, melewati jembatan titian yang sifatnya nanti akan kita sebutkan. Yang ini menjadi peringatan buat kita, yaitu jangan kita merasa aman, merasa selamat, gampang, nanti aja, atau kalau kita punya urusan dengan manusia nanti aja, atau udah gampang, atau gampang bermudah-mudahan dalam dosa. Tidak. Ini, ya, sangat mengerikan buat kita, yang seharusnya kita sadar sehingga kita selalu terjaga, jangan sampai melakukan kesalahan dosa sedikit pun. Kalau kepada Allah segera istighfar taubat, kalaupun kepada manusia, kalau bisa kita ngalah sudah, maafkan, ya. Kalau kita lebih dahulu, atau kalau bisa kita lebih dahulu yang, ya, mendatanginya dan, ya, meminta keridhaan, ya, maafnya kalau kita pernah zalim kepadanya. Ya, wa huwa jisrun mansubun ala jahannam. Kata Imam An-Nawawi, ya, jembatan itu adalah jisrun, tempat titian yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Fayaqau fiha ahluha wa yanjul akhirun. Ya, orang yang ahli neraka akan masuk langsung. Ya, naudzubillah. Adapun orang-orang yang beriman akan selamat. Namun keselamatan ini tergantung kecepatannya, ya, keselamatannya itu tergantung, ya, amalan solehnya di dunia. Ya, demikian juga dari tafsir yang lain kalau kita bisa lihat, ya, dari beberapa, memang ada khilaf di antara para ulama tentang maksud dari wa in minkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya, pasti akan melaluinya. Hal ini, ya, disebutkan di beberapa tafsir. Misalnya kalau kita lihat yang mudah ringkas, yaitu tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, beliau membawakan beberapa pendapat, ya, di antara pendapat para ulama tentunya dalam masalah wa in minkum illa wariduha. Ya, beliau mengatakan qila wuruduha dukhuluha. Ada yang mengatakan melewati neraka jahanam itu adalah masuk,
Ya, fatakun al-mu'minin bardan wa salaman. Namun bagi orang yang beriman, api neraka itu menjadi bardan wa salaman, menjadi dingin dan selamat. Wa qila al-wurud wal murur ala sirat. Nah, ini. Ada yang mengatakan murur yang dimaksud wariduha yang di ayat ini, wariduha. Wa in minkum illa wariduha. Bagi yang belajar bahasa Arab insyaallah paham, yaitu dari kata waroda. Waroda yaridu wurudan, waridun maurudun, yaitu yang artinya mendatangi atau datang, melewati. Yang dimaksud adalah al-murur ala sirat alladzi huwa ala matni jahannam, yaitu yang di atas neraka jahannam. Fayamurun nasu ala qadri a'malihim, maka semua orang akan melewati sesuai dengan kadar amalnya. Inilah yang kita takutkan, ya. Kita ingin selamat sudah dunia dan akhirat, gak pengen ada masalah, gak pengen ada hal-hal yang menjungkalkan kita ke api neraka atau menggelincirkan kita atau bahkan mencelakan kita. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Ya, di antara mereka nanti ada yang selamat dan kecepatannya melewati as-sirat atau al-jisru atau jembatan ini yaitu kalamhil basar, seperti lamhil basar, seperti kejapan pandangan mata, seret langsung sampai. Atau karih, atau seperti angin, ya, berhembus. Atau ka'ajawi dil khail, atau seperti ya kuda-kuda yang bagus berlari kencang. Atau seperti ka'ajawi dil rukab, atau seperti orang yang naik kendaraan. Wa minhum man yas'a, ada orang yang di situ berusaha keras, terkoyak-koyak oleh pengait-pengait besi, namun selamat juga. Wa minhum man yamshi masyan, ada orang yang berusaha lari, ya, bahasanya lari, ada yang berjalan, ada yang terkoyak-koyak, ya, namun tetap selamat. Wa minhum man yuzhaf atau yuzhaf zahfa, ada yang langsung terjungkal ke api neraka. Ya, wa minhum man yukhtaf fayulqa finnar kullun bihasabi taqwa. Ya, ada yang dikoyak-koyak, yang dilemparkan ke dalam api neraka, na'udzubillah, dan itu semuanya ala hasabi taqwa, yaitu sesuai dengan ketakwaannya. Maka di sini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi renungan buat kita dalam-dalam, yaitu jangan sampai kita merasa aman. Ya, kita semuanya belum ada jaminan selamat. Apapun, ya, atau siapapun kita, ya, seberapa dalam ilmunya, seberapa banyak amalnya, tetap kita harus harap-harap cemas. Ar-roja wal khauf wal mahabbah, yaitu harus tetap berharap, namun juga tetap harus takut, dan juga harus cinta yang mendorong kita untuk selalu beramal. Ya. Kemudian di sini kita bawakan yaitu hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, yang ini riwayat Bukhari. Dari hadis Nabi SAW, sebenarnya hadisnya panjang, namun dipotong di tengahnya sebagai istishhad atau sebagai dalil tentang as-sirat ini. Ya, sekali lagi tujuannya adalah agar kita tidak merasa aman. Semuanya kita belum selamat. Qala Nabi SAW, yudrabul jisru ala jahannam. Nanti akan dibentangkan, yaitu al-jisru, ya, ini ada terjemahannya nanti, yaitu al-jisru ala jahannam. Nanti akan dibentangkan jembatan di atas neraka jahannam. Fa'akunu awwala man yujizu, maka aku, kata Nabi, menjadi orang yang pertama kali melewatinya. Ya, wa da'watur rusul, ya, dan doa-doa para rasul nanti pada hari itu adalah Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya, yaitu selamatkanlah, selamatkanlah. Mereka ingin memberi syafaat pada umatnya. Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Wa bihi kalalib mithlu syauqi sa'dan. Dan di jembatan itu ada kalalib, yaitu jangkar-jangkar besi, pengait-pengait besi yang berduri tajam seperti syauq. Syauq itu duri. Sa'dan itu sejenis pohon yang berduri. Apa nih kalau di kita? Pohon apa itu yang berduri? Ya, pohon kaktus atau apa? Pokoknya ada durinya, yang bukan duri biasa, tapi durinya sangat tajam, dari besi lagi. Ya, na'udzubillah, nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Takhtafun nas bi'amalihim, yang akan menyambar-nyambar manusia sesuai dengan amalannya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, ya. Ini dijelaskan di beberapa penjelasan beliau, salah satunya adalah di yaitu asbabul istiqomah, ya, atau asyru asbab atau asyratu asbab al-istiqomah, ya, 10 sebab agar kita bisa istiqomah. Di antaranya adalah kalau kita di dunia istiqomah,
lurus, ya, nggak tergoda, nggak mudah tergoda dengan syubhat dan syahwat, ya, itu yang nanti akan menentukan jalan kita melewati jembatan ini. Diibaratkan syubhat dan syahwat kanan kiri itu seperti kalalip. Seperti apa nih? Seperti ya pengait-pengait besi tadi. Kalau kita di dunia ini, naudzubillah, ya, kita mohon hidayah kepada Allah, bimbingan, taufik. Kalau kita mudah tergoda dengan syubhat dan syahwat, itu nanti di perjalanan kita melewati sirat ini, itu nanti akan jadi pengait-pengait besi yang menyambar kita. Jadi kalau kita di dunia mudah tergoda dengan syubhat dan syahwat, sudah pasti nanti melewati sirat itu akan terkoyak-koyak, tersambar-sambar. Ya, dari besi tentunya. Dan bagaimana? Itu sesuatu yang mengerikan. Makanya takhtafun nasa bi'amalihim, pengait-pengait besi berduri tajam tadi itu akan menyambar manusia sesuai dengan amalannya. Itu kalau di dunia dia lurus istiqomah, walaupun ya sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Tugas kita adalah selalu di atas jalan yang lurus. Kalau kita terpeleset sedikit, segera balik, istighfar, ya, minta maaf kepada Allah, perbaiki dengan amal soleh lagi, terus begitu seterusnya. Ya, hingga Allah menentukan ajal kita, ya, sehingga yang kita harapkan adalah selamat. Ya, faminhum man atau faminhumul mubaku amalihi. Di antara mereka ada yang binasa oleh amalannya. Wa minhum man, yaitu mukhardalu, wa minhumul mukhardalu thumma yanju. Ada di antara mereka yang ya yang tubuhnya itu sudah terkoyak-koyak, terlempar, ya, teriris, namun selamat juga. Ya, jadi nanti akan kita sebutkan 3 keadaan orang, ya. Ada yang selamat langsung, ya, ada orang yang terluka, ya, ada sudah berusaha keras melewati sirat itu dengan terkoyak-koyak, tertatih-tatih, ya, tentunya, ya, sehingga nanti selamat juga. Dan itu sesuai dengan amalnya. Ada yang langsung terjungkal. Yang terjungkal ini, ya, bisa jadi orang kafir, munafik, atau ya orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin. Jadi belum ada yang selamat di situ. Ya, belum ada yang selamat di sini, maksudnya kita nggak boleh merasa aman. Sekali lagi, ya, kita harus waspada, ya, banyak-banyak muhasabah diri. Kita belum tentu sempurna dan pasti belum, ya, tentu, ya, kita banyak-banyak bermuhasabah. Ya, kemudian di hadis ini dijelaskan hatta idza faraghallahu minal qada'i bainal ibad. Ya, sehingga ketika Allah sudah menyelesaikan ketetapannya di antara hamba-hambanya, maksudnya ini beralih ke orang-orang yang sudah masuk neraka tadi. Yang tadi kalau ditafsirkan itulah orang-orang kafir, orang-orang munafik, atau orang-orang fasik. Nah, kalau orang kafir munafik jelas orang-orang kafir, ya, khalidan fiha abada, kekal di sana, di neraka selama-lamanya. Adapun orang munafik i'tiqadi, ya, yaitu yang disebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, mereka di kerak neraka paling bawah, naudzubillah. Adapun orang-orang fasik dari kalangan mukminin, orang-orang Islam, mereka, ya, dibersihkan dosanya sesuai dengan ketetapan Allah, dengan keadilannya dan rahmatnya. Wa arada an yukhrija minan nar, dan Allah menginginkan itu dikeluarkan, ya, karena masih ada iman-iman di hati mereka walaupun sebiji sawi. Yaitulah mereka yang man arada an yarhama mimman kana yashhadu an la ilaha illallah. Nah, inilah orang-orang yang dikeluarkan adalah orang-orang yang ingin dirahmati oleh Allah, yaitu orang-orang yang di dunia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya, di sini keutamaan tauhid. Ya, makanya orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar pasti masuk surga. Namun cara masuk surga, ya, ada 3. Ada yang dukhul jannah bi ghairi hisabin wala azab. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada orang yang masuk surga bi hisabin wala azab. Ada orang yang masuk surga dengan hisab, namun hisab yang ringan sehingga tidak diazab. Ada orang yang masuk surga bil hisab wal azab. Ada orang yang masuk surga dihisab dulu dengan hisab yang berat, kemudian diazab, naudzubillah, dan nanti akan dikeluarkan, ya, dengan ketetapan Allah, dengan keadilannya dan rahmatnya. Ya, sehingga amarul malaikata an yukhrijuhum fayarifunahum bi alamati athari sujud. Ya, kemudian diperintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka ini ahli-ahli tauhid, ya, mereka pelaku dosa besar namun masih ada iman, ya, bersaksi la ilaha illallah. Diketahuilah tanda-tanda mereka itu dari bekas-bekas sujud mereka, yaitu sholat.
mereka ahli tauhid dan juga salat. Ya. Faharramallahu 'alan nari an ta'kula min bani Adam athara sujud. Maka Allah mengharamkan neraka untuk memakan manusia, ya, menghanguskan manusia atau yaitu mencelakakan manusia dari bekas-bekas sujudnya. Fayukhrijunahum wa qadim tuhishu. Ya, bahkan disebutkan di sini mereka dikeluarkan dalam keadaan sudah, bahasa kita nih, sudah gosong. Fayusabbu alaihim min ma'in, kemudian disiramkan air kepada mereka, fayuqalu lahu ma'ul hayah, ya, disebut dengan ma'ul hayah, air kehidupan. Fayambutuna nabatal habbah fi hamilis sail. Maka mereka ini ahli-ahli tauhid yang pelaku dosa besar yang sudah diazab dan sudah selesai ketetapan Allah, ya, mereka akan dikeluarkan, dihidupkan kembali, ya, seperti tanaman-tanaman yang tumbuh, ya, dalam kondisi yang sebenarnya sudah hangus, namun disiram oleh air kehidupan, tumbuhlah seperti biji-biji di, ya, tepi sungai. Ya, itulah dari hadis, ya, dari hadis Bukhari. Nah, disinilah kita tambahkan nih, dari hadis yang lain dari riwayat Muslim. Nih, dari riwayat Muslim Nabi SAW bersabda, ini tidak kita tampilkan, yudrabus sirat baina dhuhranai jahannam, ya, baina dhuhranai jahannam fa akunu ana wa ummati awwala man yajuzu. Ya, kemudian dijelaskan akan dibentangkan nanti jembatan, ya, di antara dua tepi neraka jahanam, dan aku dan umatku yang pertama kali melewatinya. Ini keutamaan Nabi dan umatnya. Ini monggo bisa dicek nih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bisa sarannya banyak, bisa kitabnya langsung atau lihat di Google banyak. Ya, ini keutamaan umat Nabi, yaitu pertama kali yang melewati sirat. Wala yatakallamu yauma idzin illa rusul. Tidaklah yang berkata pada waktu itu kecuali para rasul. Wa da'war rusul yauma idzin Allahumma sallim Allahumma sallim. Dan doa para rasul nanti pada hari itu adalah Allahumma sallim Allahumma sallim. Salim salim. Selamatkanlah, selamatkanlah. Wa fi jahannam kalalib mithlu syauqi sa'dan. Dan di atas neraka itu, ya, di sirat itu ada kalalib, yaitu pengait-pengait duri tajam seperti buah atau seperti pohon sa'dan. Hal ra'aitumu sa'dan? Nabi bertanya, apakah pernah kalian melihat sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah. Jadi para sahabat ma'ruf, ya, pohon ini yang berduri. Qala fa innaha mithlu syauqi sa'dan ghairu annahu la yu'lam qadru 'idhamiha illallah. Seperti pohon sa'dan, namun tidak ada yang mengetahui kadarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Besarnya seperti apa? Takhtifun nasa bi'amalihim, yang akan menyambar-nyambar manusia, mengoyak-ngoyak manusia sesuai dengan kadar amalannya. Faminhumul mubik, di antara mereka ada yang celaka, ya, di antara mereka ada yang al-mujazi hatta yunji, di antara mereka ada yang bisa lolos, berhasil dan selamat. Nah, maka di sini keadaan manusia di sini, ya, ada yang selamat tanpa luka sedikit pun, namun ada yang selamat dengan penuh luka, dan ada yang langsung terjungkal ke dalam neraka jahanam. Ya, inilah berbeda-beda. Ya, kemudian dalam riwayat yang lain atau lanjutannya, masih dari hadis riwayat Muslim, qala Nabi SAW, ya Rabbi salim salim. Ya Rabbku, selamatkanlah, selamatkanlah. Hatta yaji'ar rajul wa la yastati'us sair. Ya, sampai ada seseorang yang digambarkan enggak bisa lewat. Ya, illa zahfan, kecuali merangkak. Ya, nggak bisa melewati kecuali merangkak. Nah, ini kita di mana nih posisinya? Nasallahu wal afiyah. Tidak bisa melewatinya kecuali merangkak. Ya, wa fi hafatai sirat kalalib mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bi akhdhihi. Ya, dan di antara atau di jembatan itu ada kalalib. Kalalib tadi pengait-pengait besi yang berduri tajam, yang siap diperintahkan untuk, ya, mengambil dengan izin Allah orang-orang yang melewatinya. Nah, seperti tadi kita jelaskan, orang yang selamat itu siapa? Orang yang di dunia ini istiqomah, nggak tergoda dengan syubhat dan syahwat. Ya, kalau dia mudah tergoda, kalalib itu seolah gambaran dari syubhat syahwat yang dia terjerumus di keduanya. Kalau kita di dunia, insya Allah semoga, ya, kita berusaha yaitu untuk menyelamatkan diri kita sehingga selamat melewati titian sirat ini.
Ya, maka di sana nanti ada yang makhdusun najin. Di antara mereka ada yang terkena cakaran-cakaran, terluka namun selamat juga. Ya, istilahnya makhdusun najin, terluka, terkoyak-koyak tapi selamat. Ada yang mukardasun finnar, ada yang langsung terjungkal ya ke dalam neraka, naudzubillah. Ya, walladzi nafsi Muhammadin biyadi inna qa'ra jahannam la sab'una kharifa. Sungguh ya demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, ke dalam neraka, kedalaman neraka itu dalamnya yaitu sejauh 70 tahun. Ya, maka disinilah menjadi peringatan buat kita semuanya, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, inilah keadaan yang nanti semuanya akan melewatinya. Ya, makanya di surat Maryam tadi, wa im minkum illa wariduha. Ya, tidaklah setiap dari antara kalian kecuali pasti akan ya melewatinya. Di sini kita jelaskan lagi yaitu sifat jalan titian ini atau sifat ya jembatan ini. Ini kalau kita ringkas nih dari penjelasan para ulama, yaitu terbentang di atas neraka jahanam. Ini jalan untuk melewati surga. Semuanya akan melewatinya. Dan di surat Maryam ayat 71-72. Kemudian juga amat sangat licin. Sudah licin menggelincirkan lagi. Pernah nggih lewat jalan licin? Takut apa nggih? Takut kepleset, jatuh. Jatuhnya bisa ngeblak nggih, atau nyosop, atau jungkel, ya tergantung. Ya, nggak ada pegangannya lagi. Kalau kita lewat kan cari pegangan kalau licin, atau hati-hati. Ini nggak bisa. Ya, itu begitu mengerikannya dan menggelincirkan. Ya, di situ ada pengait-pengait besi berduri tajam yang siap menyambar-nyambar. Dan juga dikatakan adaku, yaitu minas sya'ri atau adaku minas saif, ya, atau lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut yang tidak ada mengetahui kadarnya kecuali ya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita imani, dan ini banyak kalau kita lihat penjelasan para ulama yang mengenai sifat as-sirat ini. Kita bawakan sedikit dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, ini dijelaskan oleh beliau di kitabnya, kita nukilkan ini, Syarah Riyadhus Shalihin. Ya, Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan as-sirat, ya jembatan itu adalah jisrun mansubun ala jahannam. Sirat itu adalah ya jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Wa huwa adaqqu minasy'ari, yang lebih lembut daripada rambut, wa ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Yamurnas alaihi ala qadri a'malihim, manusia akan melewatinya sesuai dengan kadar amalannya. Ya man kana musari'an fil khairat fid dunya kana sari'an fil masyi ala hadha sirat. Ini poinnya. Ya, semoga kita tergolong di dalamnya. Orang-orang yang bersegera dalam urusan kebaikan di dunia, ya dia bergegas, ya enggak lolak gitu ya, atau enggak lambat, pokoknya dia segera, maka dialah nanti akan cepat nanti jalannya di sirat itu. Ya, wa man kana mutabatian, siapa yang lambat, naudzubillah, wa man kana qad khalata amalan salihan wa akhara sayyi'a wa lam ya'fu Allahu anhu fa innahu rubbama yuqdasu fin nari wal iyadzu billah. Adapun orang yang di dunia bati yaitu lambat amalannya, atau dia campur antara amal soleh dan amal keburukan, ya, dan belum dimaafkan oleh Allah, berarti dia belum sempat istighfar taubat. Fa innahu rubbama, bisa jadi dia langsung terjungkal finnar wal iyadzu billah. Ya, yakhtalifun nas fil masyi alaihi, dan orang-orang yang selamat ini, yang ini poin pertama ini, selamat tanpa luka sedikit pun, ini berbeda-beda juga. Ya, faminhum man yamurru kalamhil basar, yang tadi kita sebutkan. Ada di antara mereka yang langsung sekedipan mata, langsung nyampe. Sekali kedip langsung, atau sekali pandang langsung nyampe. Kayak apa ini amalannya? Ya, apakah kita termasuk di dalamnya? Ya, wallahu alam. Dan kita masih mengacang, ya, melihat diri kita masih jauh. Amalan apa yang diperbuat oleh orang ini ya sampai melewati titian sirat itu langsung sekejap nyampe. Wa minhum man yamurru kal barq, ada orang yang melewati seperti kilat. Ya, seperti kilat, ya langsung nyampe. Wa minhum man yamurru karrih, ada yang seperti angin berembus. Ya, masih lumayan ini, cepat. Wa minhum man yamurru kal faras,
ya kal farasil jawad. Ada yang selamat ini ya seperti naik kuda yang bagus, kuda yang cepat. Wa minhum man yamuru karukabil ibil. Ada yang seperti naik ibil, apa ini? Onta, ya agak lambat dikit. Wa minhum man yamshi, ada yang jalan kaki. Wa minhum man yahzaf, wa minhum man yazhaf, ada orang yang sambil merangkak-rangkak, ya ngelesot mungkin ya. Wa minhum man yulqa fi jahannam, ada yang langsung jungkalkan ke dalam api neraka. Wa hadzal sirat la yamurru alaihi illal mu'minuna faqat. Ya, sirat ini dilewati hanya orang-orang beriman, adapun orang-orang kafir fa innahum la yamurruna alaihi, adapun orang kafir langsung ya tidak melewatinya. Ya, wa dzalika annahum yusaquna fi urusatil yaumil qiyamah ila nari mubasyaratan. Mereka langsung digiring ke dalam ya api neraka. Itu penjelasan beliau. Demikian juga penjelasan Imam An-Nawawi ya dari perkataan beliau yang lain masih dari syarah Sahih Muslim. Maknahu yaitu orang-orang yang najin musallam, orang-orang yang selamat ya tanpa luka. Annahum salah satu aqsam, yaitu 3 golongan. Qismun yaslam fala yanaluhu syai'un aslan, orang-orang yang selamat enggak terluka sedikit pun. Wa qismun yukhdashu thumma yursal fayukhallas. Ya, ada orang-orang yang terluka ya namun selamat. Wa qismun yukardasu fayulqa fayaskut fi jahannam. Ada orang-orang yang terluka ya akhirnya tersambar tadi, terkoyak-koyak, akhirnya dia jatuh ke dalam api neraka. Itu keadaan ya yang digambarkan tadi, yaitu orang-orang yang ahli iman namun pelaku dosa besar. Ya, ini pertanyaannya, renungan buat kita ya, di manakah nanti posisi kita ya, nasallahu wal afiyah. Oleh karena itu para jamaah dirahmati Allah taala, belum ada kata aman. Ya, kita enggak boleh merasa aman dari makar Allah, dari azabnya. Kita selalu mendekat, saddidu wa qaribu. Selalulah berusaha untuk lurus istiqomah, ya mendekati sempurna. Kalau enggak bisa sudah ya dekati ya bisa mungkin. Kita jaga perkataan kita, perbuatan kita, hati kita terutama ya yang sudah kita bahas di tazkiyatun nafs. Karena itulah intinya. Kalau hati bersih ya maka perbuatan lisan akan ngikut. Ya kalau hati kotor ya maka akan tercermin dengan ucapan kita dan perbuatan kita. Seperti dalam hadis, ala wa inna fil jasadi ya mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah di tubuh itu ada segumpal daging, jika itu bersih akan bersih pula seluruh tubuhnya. Yang lain akan ikut bersih. Namun jika itu kotor ya maka akan kotor semuanya, itulah hati. Maka bisa kita simpulkan sekali lagi, ini adalah peringatan yang ya cukup bagi kita agar kita tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menggampang-gampangkan dosa, agar kita tidak bermudah-mudahan ya dalam dosa, baik itu dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau dosa kita dengan manusia. Lebih baik selesaikan. Kalau ada sengketa masalah sudah ngalah saja, maafkan saja. Ya kita kalau bisa lebih dahulu kemudian selesai, ya itu lebih baik. Maka hasil lagi wa in minkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian pasti akan melewatinya, kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Yang demikian itu sudah menjadi ketetapan Allah yang pasti, tidak bisa tidak. Maka selamat atau tidak keadaan manusia tergantung amalannya di dunia. Ini kita jelaskan lagi dari nukilan Syekh dari penjelasan Syekh Abdul Razak ya dalam kitabnya Asyru Qawaid fil Istiqomah yang tadi kita sebutkan, yaitu 10 kaidah dalam istiqomah. Beliau mengatakan ya tentang poin ke-8, samaratul istiqomah fid dunya al istiqomatu ala sirat yaumil qiyamah. Istiqomah kita di dunia itu istiqomah kita nanti melewati sirat yaumil qiyamah. Maka ini kaidah yang mudah namun tidak mudah kita amalkan. Butuh perjuangan, butuh mujahadah. Ya, man hudiya fid dunya ila siratillahil mustaqim, hudiya fid daril akhirah ila siratil mustaqim al mansub ala matni jahannam. Siapa yang diberikan hidayah lurus istiqomah dengan hidayah petunjuk di dunia, maka Allah akan memberikan hidayah kemudahan melewati titian sirat di atas neraka jahannam. Fa yaumul qiyamah yunsab siratun ala matni jahannam, ya ahaddu minas saif wa adaqu minas sya'rah.
Semuanya nanti akan melewati ini, dipetangkan ya. Sirat itu di atas neraka jahanam lebih tajam daripada pedang dan lebih lembut daripada lembut. Yu'marun nas bil mururi alaihi, manusia diminta untuk melewatinya. Wa yatafawatuna fi mururihim alaihi tafawutahum fil a'mal wal istiqamah ala siratal mustaqim fi hadhid dunya, ya fi hadhil hayatid dunya. Maka semuanya akan melewati dan berbeda-beda bagaimana melewatinya, selamat dan tidaknya tergantung dengan amalannya di dunia, tergantung dengan istiqomahnya dia di dunia. Ya, ini dinukilkan juga dari perkataan Ibnu Qayyim yang lain. Beliau mengatakan, "Faman hudiya fi hadhihi dar ila siratil mustaqim alladhi arsala bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu, hudiya hunaka ila siratil mustaqim al-musil ila jannatihi." Ya, poinnya kurang lebih sama. Siapa yang diberikan hidayah istiqomah di dunia ini dengan mengimani Rasul, mengimani kitab, maka dia nanti akan diberikan hidayah meniti jalan siratal mustaqim yang menuju surga. Wadari thawabihi, ya, dan negeri surganya. Ya, ala qadri thubuti qadamil abdi ala hadza sirat alladzi nasabahu Allahu li ibadihi fi hadzal dar yakunu thubutu qadamihi ala siratil mansub ala matni jahannam. Yang artinya, ya, tergantung seberapa kuat istiqomahnya di dunia ini. Ya, itulah yang nanti akan menggambarkan kuatnya, lurusnya dia melewati ya sirat di atas neraka jahanam. Ala qadri sayrihi ala hadis sirat yakunu sayruhu ala dzaka sirat. Ya, tergantung bagaimana dia meniti di dunia ini jalan siratal mustaqim, itulah nanti gambarannya dia melewati as-sirat ya ala nari jahannam. Ya, maka kembali faminhum man yamurru kal barq. Ini kita cari amalan apa ini yang bisa melesatkan diri kita jauh seperti ya seperti kilatan atau seperti lamhil basar, seperti sekedap pandangan langsung nyampe. Ada yang seperti katorf, yaitu kedipan. Wa minhum man yamurru karrih, ada yang seperti angin. Ada yang yamurru ka syaddir rikab, seperti kendaraan yang cepat. Ada yang berjalan berlari cepat, ada yang jalan biasa, ada yang merangkak-rangkak, ya, ada yang terkoyak-koyak namun selamat juga, ada yang langsung terjungkal dalam api neraka. Nasallahu alaihi. Falyanduril abdu sayrahu ala dzalika sirat min sayrihi ala hadza hadzal qudzah bil qudzah jazaan wa wifaan. Jazaa'u wifaa. Ya, makanya dikatakan di surat An-Naml ayat 90, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi seorang hamba harus melihat perjalanannya di dunia ini, istiqomahnya, ya, kokohnya dia, teguhnya dia, tidak tergoda dengan syubhat dan syahwat. Ya, itulah nanti kokohnya dia, ya, ketika melewati sirat, persis sama balasan sesuai dengan ya perbuatan. Al jaza min jinsil amal. Wa hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan tidaklah kalian dibalas kecuali ya dari apa yang kalian kerjakan di dunia. Ya, inilah para jamaah dari Allah Ta'ala. Kemudian wal yanduri syubhat wa syahwat allati ta'uquhu an sayrihi ala hadhihi sirat, ala hadzal sirat. Hendaklah manusia, seorang hamba, melihat syubhat-syubhat dan syahwat ini yang menghalang-halangi di dunia dari jalan yang lurus. Karena sudah kita bahas di Tazkiyatun Nafs, ya, penyakit yang membinasakan manusia itu banyak. Kalau dikumpulkan dari kebanyakan itu terkumpul dua, syubhat dan syahwat. Cuman itu aja. Tapi syubhat ini bermacam-macam, syahwat juga. Ya, bukan hanya syahwat lawan jenis, bisa di syahwat perut atau di bawah perut, syahwat popularitas, jabatan, ya, dan seterusnya. Fa innahal kalalib, karena syubhat dan syahwat itulah yang nanti menjadi pengait-pengait besi, allati bijabatai dzaka sirat takhtafuhu. Itulah yang nanti akan menjadi kalalib, pengait-pengait besi yang akan menyebar-nyebarnya dan menghalang-halanginya dari melewati ya sirat sehingga tidak terhalang menuju surganya. Fa in kathurat huna wa qawiyat wa kadzalika hiya hunak. Kalau ini penutup ya, kalau kita di dunia itu banyak terkena syubhat dan syahwat, ya, maka nanti jangkar-jangkar pengait besi, duri tajam itu juga akan banyak di sirat. Ya, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Namun sekali lagi tidaklah Allah zalim kepada hambanya sedikit pun. Ya, maka ini renungan dalam buat kita. Maukah kita selamat? Ya, maka selamatkan diri kita
ya istiqomah, ya menjadi orang baik-baik saja, soleh, solihah, ya cari ilmu, amalkan, sudah cari ilmu, amalkan, istiqomah. Ya tujuan kita adalah ya jannatullahin na'im, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Semoga dimudahkan semuanya. Nasallahu wal afiyah. Nasallahu ta'ala an yuwaffiqana lil ilmin nafi' wal amali shalih kama yuwaffiqana li khairid dunya wal akhirah. Pangapunten jika ada salahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.